Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih buat kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Bapa, Engkau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, damai bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan tempat bagi kami. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Amin. Tuhan tunjukkan kasih setianya lebih dari harta. Kaulah segalanya. Amin. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan tempat bagiku dan bagimu. Amin. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kami bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan pencipta langit dan bumi. Engkaulah kehidupan kami. Engkau yang mengampuni dosa-dosa kami. Bahkan Engkau yang menyediakan tempat bagi kami. Saatnya tiba ketika kemah di dunia ini dibongkar, maka Engkau sudah menyediakan rumah, tempat abadi bagi setiap kami, anak-anak-Mu, orang-orang percaya. Amin. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan tempat bagiku dan bagimu. Amin. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, Bapa, Kau kudus. Amin. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan tempat bagiku dan bagimu. Kau setia, Dia setia, Dia mulia, Bapa, Kau mulia. Amin. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu. Dia menyediakan tempat bagiku dan bagimu. Dia setia, Dia mulia, Bapa, Dia setia, Dia mulia. Amin. Dia setia, Dia mulia. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia. Amin.
Bapa kita setia sampai selama-lamanya. Bapa itu setia. Amin. Dia setia, dia mulia. Dia menyediakan tempat bagiku dan bagimu. God bless you all. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Damai Tuhan beserta kita hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Saat ini Pastor Andy mengucapkan rest in peace Irjen Pol Purnawirawan Bapak Wenas. Selamat berpulang ke rumah Bapa di surga. Sebuah kehormatan. Beberapa tahun yang lalu seingat Pastor Andy berkesempatan ikut mendoakan beliau, sekarang almarhum. Dan puji Tuhan, saat itu beliau mengalami sebuah kelemahan tubuh. Dan dalam kesempatan kami waktu itu bertemu dan ikut mendoakan. Kami dengar kesaksian, beliau juga sangat bersuka cita, bahkan aktif tekun melayani. Beliau memberi diri. Ketika Tuhan memperpanjang umurnya, beliau melayani Tuhan Yesus, melayani pekerjaan Tuhan di sebuah gereja lokal di mana beliau tinggal di kota tersebut. Dan kemarin dapat kabar beliau sudah berpulang. Semua keluarga yang ditinggal berpulang dikuatkan, diteguhkan hatinya. Yang sudah dipanggil pulang berarti tempatnya udah tersedia. Kita yang masih hidup, keluarga yang terkasih, rekan, kenalan, anak-anak, tetaplah hidup dalam Kristus, di dalam Tuhan. Karena pesan ini menjadi pembuka untuk kita mendengar renungan, yaitu bila saatnya tiba, one day akan datang. Tuhan sudah menyediakan tempat bagiku dan bagimu. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan sabda firman Tuhan terambil dari beberapa bagian firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu sekalian, yang pertama-tama kita melihat 2 Korintus pasal 5 ayat yang pertama. 2 Korintus pasal 5 ayat yang pertama. Firman Tuhan bagi Bapak Ibu yang terkasih, termasuk bagi keluarga yang ditinggalkan. Selamat mendengarkan. 2 Korintus 5 ayat yang pertama. Firman Tuhan datang kepada kita. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Elohim, Bapa surgawi, Sang Pencipta Khalik langit dan bumi, telah menyediakan suatu tempat kediaman. Di mana, saudara-saudara? Jelas. Ingat doa Bapa kami, Matius pasal 6. Bapa kami yang di sorga. Jelas alamatnya, jelas tujuannya. Jika kemah sementara kita ini dibongkar, atau bila tiba saatnya nanti kita menutup mata di bumi, Tuhan menyediakan
suatu tempat kediaman. Rumah yang sempurna, tempat yang lebih baik daripada di dunia yang fana ini. Di mana? Jelas alamatnya. Di sorga bagi kita. Yaitu suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Semewah-mewahnya sebuah mansion house di bumi ini, semua adalah buatan tangan manusia. Tetapi ada satu yang abadi, tempat kediaman di surga, yang tidak dibuat oleh tangan manusia, tetapi ciptaan Tuhan Bapa yang mulia. Salah satu inspirasi pujian tadi, Bapa kau setia, Bapa kau mulia. Pastor pernah mendengar juga kesaksian hamba Tuhan yang membawakan pujian ini, bagaimana ketika salah satu liriknya, kau menyediakan yang kuperlukan. Lalu hamba Tuhan ini pelayan memberkati, beliau bersaksi bagaimana dia membutuhkan penyediaan untuk pelayanannya. Dan begitu banyak pertolongan Tuhan sehingga dia saksikan, Bapa kau setia, Bapa kau mulia. Namun izinkan dalam kesempatan Pastor share ketika mengambil dari lirik pujian ini, kau menyediakan. Pastor tambahkan sebuah rema, bukan hanya sekedar yang kubutuhkan di bumi fana yang sementara ini, tetapi kau menyediakan. Tuhan, terima kasih, ini firman Tuhan. Dia menyediakan, Bapa menyediakan, kau menyediakan Tuhan, tempat bagiku dan bagi Anda saat waktunya tiba. Artinya apa? Kita sebagai manusia rohani, anak Tuhan, hamba Tuhan, kita memberitakan bagaimana penyertaan Tuhan Immanuel di bumi ini, tapi juga kita memberitakan bagaimana Tuhan menyediakan rumah kekal di sorga kelak. Sehingga sama-sama kita diingatkan bahwa kita ini sebetulnya di bumi hanya parkir sementara, tetapi tempat tinggal yang sebenarnya kita bukan di bumi ini, tetapi di sorga. Dimanapun engkau stay, ya, tidaklah always stay. Mungkin long stay, tapi tidak always stay. Kita hanya parkir sementara. Tapi nanti waktunya tiba, bila saatnya tiba, Bapa menyediakan tempat bagiku dan bagimu, tempat yang lebih baik. Dan tempatnya bukan di kompleks perumahan elit, bukan di lahan yang besar di daerah manapun yang mahal di kota atau di wilayah atau di sekalipun di IKN hari ini katanya harganya naik menjadi lebih mahal. Bukan. Tapi sebuah tempat kediaman di surga. Bila saatnya tiba, Bapa menyediakan tempat kediaman di surga. Kau menyediakan. Lirik yang didapat rema lahir pujian ini, yang kuperlukan. Hari ini Pastor tambahkan sebuah rema, Bapa menyediakan tempat bagiku dan bagimu bila saatnya tiba, yaitu tempat kediaman yang lebih baik, jauh lebih baik dan sempurna, yaitu kediaman di surga. Tuhan Yesus juga pernah berkata, Bapak Ibu sekalian, seperti yang selalu ketika Pastor berkesempatan mengirimkan bunga ucapan, ya, ucapan duka, ucapan penghiburan. Kalau orang umum menulis turut berduka cita, tetapi seperti yang Bapak Ibu lihat di thumbnail, saat kami kirimkan bunga ucapan kepada siapa yang kami kesempatan mengirim dan kami dapat informasi, kami kenal, kami berikan apresiasi, kami kirimkan bunga. Ini juga salah satu menjadi sarana pelayanan kami sehingga orang-orang bisa melihat janji Tuhan. Maka kami ucapkan selamat berpulang. Kalau mau dijelaskan panjang, ke rumah yang lebih baik, ke tempat yang sempurna di sorga. Tapi kita menyampaikan selamat berpulang ke rumah Bapa di surga. Bukankah ini rumah yang kekal, rumah yang bakar, rumah yang baik, rumah yang bahagia? Hapuslah air matamu. Memang
kegelisahan terbesar, ketakutan terbesar manusia, yaitu hadapi kematian. Tetapi itu bagi orang yang belum clear, bagi orang yang belum bertobat dalam Yesus, bagi orang yang belum mengakui kesalahannya. Tetapi bagi orang yang sudah datang kepada Yesus, minta ampun, bertobat, maka kegelisahan itu akan menjadi kedamaian yang tidak terhingga. Seperti janji Tuhanku, Tuhan Yesus pernah berkata dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Ini menjadi pengantar bunga yang selalu Pastor kasih ucapan selamat berpulang ini, karena inilah perkataan Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayat 1, 2, dan 3. Saat orang-orang sangat gelisah menghadapi kematian, sangat takut, sangat bimbang, sangat cemas, Yesus Kristus berkata, "Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Elohim, percayalah kepadaku," kata Tuhan Yesus. Jadi ketika kegelisahan mendatangi manusia, hadapi kematian, kalau dikatakan masih ada waktu dan kesempatan, datanglah kepada Tuhan Yesus Kristus, karena dialah the King of Peace. Dia adalah Raja Damai. Ketika orang berdosa datang kepada Tuhan Yesus, bertobat, menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka disitulah kegelisahan terbesarnya. Bukan hanya pergi, tapi tergantikan dengan ketenangan, rasa aman. Karena dalam Yesus hadirat surga menyertai, maka kita akan mengalami sebuah kedamaian. Ayat yang kedua dikatakan, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal." Jadi bila saatnya tiba, berarti aku dan engkau sudah tersedia tempat yang lebih baik, yaitu di sorga. Tuhan berkata, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ." Tuhan tidak dusta, Tuhan tidak bohong, Tuhan adalah kebenaran. Bahkan Dia tidak dapat menyangkal dirinya adalah sang kebenaran. Dia berkata, sang kebenaran yang berjanji berkata, "Sebab aku pergi ke situ, ke sorga, untuk menyediakan tempat bagimu." Kau menyediakan tempat bagiku dan bagi Anda yang percaya. Tuhan pergi ke situ menyediakan tempat bagimu. Nanti ya kapan-kapan next Pastor share bagaimana situasi, bagaimana keadaan, bagaimana kondisi keadaan tempat di situ, bagaimana sedikit gambaran yang kita bisa mengerti tentang sorga itu, betapa indahnya. Ayat yang ketiga, "Dan apabila aku telah pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu," amin, "aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Tuhan Yesus dalam 2 ayat ini berjanji 2 kali, yaitu aku menyediakan tempat bagimu. Dan tadi 2 Korintus pasal 5 mengatakan, bila waktunya tiba, kemah kita dibongkar, alias tubuh jasad dikubur. Itu berarti bagi orang yang percaya dalam Tuhan Yesus, tempatnya sudah tersedia. Hari-hari ini ketika kita berdoa dan Tuhan beri kesempatan kita umur panjang, mari hidup kita gunakan untuk melayani, menyembah Tuhan, dan hiduplah bersama keluarga. Dan inilah sebuah kualitas hidup yang senangkan hati Tuhan. Saya juga rindu selama sisa umur yang Tuhan masih kasih. Saya tidak tahu, tapi satu hal yang saya beritakan, sampai hari ini Tuhan masih menolong hidupku dan setiap Anda yang percaya. Let's pray. Bapa, terima kasih buat sabda firman-Mu. Kami mengucap syukur, kami hidup, kami percaya
dan benar. Dan kami yakin, kami alami, kami rasakan bahwa sampai hari ini Bapa, Engkau masih menolong setiap kami. Melalui doa-doa, ketekunan, dan hidup kami, keimanan kepada Engkau Tuhan. Janji-Mu itu sungguh berlaku. Dan satu hal yang pasti, Tuhan, Engkau pernah memberikan penyediaan kepada Abraham. Dan itu tercatat dalam kitab Kejadian 22 yang ke-14. Bagaimana akhirnya dalam pengalaman itu, Abraham memberi tempat itu, yaitu Tuhan yang menyediakan. Demikian pun kami adalah keturunan Abraham. Kami percaya dalam hidup yang sementara ini, ada penyediaan Tuhan. Dan waktunya tiba, kami berpulang. Ada jaminan bahwa tempat kami sudah tersedia. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami percaya setiap pemirsa sekalian menyaksikan ini, mereka boleh mendapatkan berkat-berkat rohani. Mereka boleh mendapat kekuatan dari Tuhan. Dan firman ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi akan berhasil melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan inginkan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa setia, Dia setia, Dia mulia. Bapa, Kau setia. Puji Tuhan, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Selamat masuk hari baru. Sola fide, hiduplah oleh iman. Apapun keadaan yang kita alami hari ini. Mungkin keluarga sedang mengalami tetesan cucuran air mata. Tetapi ingatlah, kita adalah orang yang beriman. Immanuel, Tuhan beserta kita sampai selama-lamanya. Sebuah kehormatan, Pastor bisa share dan berdoa bagi Bapak Ibu sekalian, terkhusus bagi keluarga yang ditinggalkan, yaitu keluarga almarhum Irjen Pol Purnawirawan Bapak Wenas. Tuhan Yesus Kristus memberkati setiap kita selama-lamanya. Bless you, dadah.